What's up bro? Kembali lagi di channel Redox Gaming. Tapi sekarang saya membuat konten untuk memenuhi tugas. Ya, pelajaran apa tuh? DAA. Dengan dosen Bapak Ganteng Pak Hamzah. I love you. Yuk langsung saja, saya Ikalan Alpa dari Universitas Srispati Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi S1 Informatika. Saya akan menerangkan tentang brute force algoritma. Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward yang memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah, problem statement, problem statement, dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dengan cara yang jelas, obvious way. Ngeri kali bahasa Inggrisku. Contoh-contoh brute force. Menghitung A pangkat N. A lebih besar dari 0 dan N adalah bilangan bulat tak negatif. Ya, bisa dilihat rumusnya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali, dan N itu adalah misalkan A-nya pangkatnya 10, berarti A kali A kali A 10 kali, Dan jika N lebih besar dari 0, maka sama dengan 1. Algoritma dikalikan 1 dengan A sebanyak N. Lanjut. Yang kedua, menghitung N atau N bilangan bulat tak negatif. Di sini ada N tanda seru ya guys. Ada N tanda seru yang artinya 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya tergantung jumlah N. Dan itu berfungsi jika N lebih besar dari 0. Dan jika N sama dengan 0 maka hasilnya 1. Lanjut. Mengalihkan dua buah metrik yang berukuran N kali N. Misalkan C sama dengan A kali B dengan elemen-elemen metrik dinyatakan sebagai C, A, dan B. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Algoritma dihitung setiap elemen hasil perkalian satu per satu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya N. Ya, berikut adalah prosedur perkalian matriks. Ini adalah contohnya ya guys. Bisa dilihat. Ini adalah salah satu contohnya. Lanjut. Sorry ya guys, tadi ada problem dari seseorang, someone nelpon. Jadi kameranya otomatis mati. Bukan kamera sih, HP. Karena aku nggak punya kamera. Yuk lanjut. Yang keempat, menemukan semua faktor dari bilangan bulat N selain dari 1 dan N itu sendiri. Definisi, bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Mengerti kan? Ya, semoga kalian mengerti. Ya, ini adalah salah satu contohnya, prosedur mencari faktor ya guys. Bisa dilihat dan dipahami ya guys. Mungkin bisa dicoba. Next. Oke. Yang kelima, mencari elemen terbesar atau terkecil. Persoalan ya. Ini persoalannya guys. Semua manusia itu memiliki persoalan guys. Kalau tidak ada, Kalau manusia tidak memiliki persoalan itu bukanlah manusia. Itu adalah setan. Bukan ceramah. Lanjut. Persoalan. Diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan N buah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya tergantung nilai N. Carilah elemen terbesar di dalam himpunan tertentu ya. Ngerti? Lanjut, ini adalah salah satu contoh dari mencari elemen terbesar ya guys. Mungkin kalian bisa mencobanya di rumah. Kalau misalkan kalian tidak paham, kalian boleh mencantumkan komentar di bawah video ini ya guys.
Tapi kalian komentarnya dengan memakai bahasa yang halus dan tidak boleh memakai bahasa yang kasar. Kalau misalkan kalian memakai bahasa yang kasar, gua report. Report. Lanjut. Sequential search. Nah, ini persoalan lagi, guys. Banyak persoalan ya, guys. Diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya. Lalu carilah apakah X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika X ditemukan, maka lokasi indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam peubah IDX. Jika X tidak terdapat di dalam himpunan tersebut, maka IDX diisi dengan nilai 0. Lanjut. Ini adalah contohnya. Contoh prosedur pencarian secara beruntun ya, guys. Bisa dilihat input, kita masukkan input A1, A2 dan seterusnya tergantung nilai n. Ya, jangan lupa dikasih integer dikali dengan integer. Output IDX integer, mencari X di dalam elemen A1, A2 dan seterusnya. Lokasi indeks elemen, tempat dikali ditemukan diisi ke dalam IDX. Jika X tidak ditemukan, maka IDX diisi dengan 0. Masukkan A1, A2 dan seterusnya, dan keluaran berupa IDX. Deklarasi K sama dengan integer. Jika kalian tidak memasukkan K sama dengan integer, itu akan jadi error, guys. Ingat, itu akan jadi error. Makanya kamu tuh harus memasukkan misalkan K kecil, konsisten K kecil, misalkan K besar, konsisten K besar. Oke, lanjut aja, next. Bisa dilihat ya, guys, kalau misalkan kalian mau mencoba bisa di stop videonya. Lanjut. Bubble sort. Ini bubble sort ini di pelajaran algoritma itu juga ada keluar, cuma di brute force algoritma juga dipakai. Apa sih metode bubble sort ini? Metode bubble sort adalah suatu metode yang paling lempang dalam memecahkan masalah pengurutan. Jawabannya adalah algoritma pengurutan bubble sort. Ya, bubble sort. Algoritma bubble sort mengimplementasikan teknik brute force dengan jelas sekali. Ini adalah contoh prosedur bubble sort. Ya, bisa dilihat, guys. Sekali lagi, misalkan kalian ingin mencoba, kalian bisa men-stop video ini dan mencobanya di rumah. Oke, lanjut. Uji keprimaan. Persoalan. Diberikan sebuah bilangan-bilangan bulat positif. Ujilah apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima ataupun bukan. Oke, langsung ke prakteknya. Function prima. Lanjut. Input X integer. Di sini kita memakai boolean, guys. Boolean itu kalau nggak salah kita pakai di Java KD atau Python. Intinya kita tuh boolean tuh juga dipakai apa ya, guys? Lupa aku, guys. Kalau nggak Java, Python, guys. Ya, intinya itulah. Intinya di sini kita menemukan boolean ya, guys. Di apa tadi? Uji keprimaan. Nah, deklarasi sudah kita jelaskan tadi ya, guys. K atau Y itu adalah integer, sedangkan T sama dengan boolean. Jadi kalau kalian misalkan memasukkan XXX sama dengan boolean, maka kalian harus memasukkannya lagi XXX. Ingat, konsistensi. Semua manusia itu harus konsistensi. You know? Oke. Ya, ini adalah beberapa referensi yang saya ambil di internet ya, guys. Terima kasih kepada Bapak, Mas, ataupun adik Rinaldi Munir. Dia buat itunya, websitenya itu 2010 dari Diktat Kuliah Strategi Algoritma ITB. ITB itu Institut Teknologi Bandung. Yang kedua, Gilles Bresard
Brassard, Gilles Brassard 1996, dari Fundamental of Algorithm, Princeton, New Jersey, luar negeri nih boy. Charman et al. 2009, Introduction to Algorithmic Education, Edition, MIT. Oke guys, itu saja video penjelasannya. Ya, semoga kalian paham dan mohon maaf atas kekurangannya karena saya juga ya banyak dosa, banyak kesalahan ya guys. Mohon dimaklumi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.